Terima kasih Anda masih menyaksikan Political Show dan kita akan lanjutkan perbincangan kita dengan para narasumber. Sebelum saya membahas soal apa bentuk demokrasinya kalau misalnya calon tunggal Pak Jokowi Prabowo melawan kota kosong. Nanti mungkin bisa dijawab sama Uda Ferry dan juga Bang Jansen. Tapi saya ingin tanya dulu, apakah memang masyarakat kemudian menginginkan Pak Jokowi diperpanjang masa jabatannya ataupun penundaan pemilu itu terjadi? Karena kalau kita lihat hasil surveinya Poltreking Indonesia menunjukkan tingkat kepuasan publik yang cukup tinggi terhadap Pak Jokowi itu mencapai 73%. Kita langsung tanya ke Mas Hanta. Mas Hanta, ini ada korelasinya tidak sih sebetulnya antara tingkat kepuasan publik dengan keinginan publik Pak Jokowi diperpanjang masa kepemimpinannya? Nana, jadi ini survei Poltreking dilakukan triwulan ya, rutin setiap 3 bulan sekali. Saat ini memang trennya sedang naik di angka 37,2% untuk pemerintahan secara umum, kepada Pak Jokowi sebagai Presiden 73,5%. Tapi sebelumnya, 3 bulan yang lalu juga tidak begitu tinggi di angka 66,2%. 3 bulan sebelumnya bahkan pernah di 59,6% pada saat itu. Sehingga data-data ini sebenarnya data yang bisa digunakan oleh kelompok politik manapun, oleh partai apapun. Biasanya yang puas, yang dekat dengan pemerintahan akan menggunakan ini sebagai senjata untuk apapun lah isunya. Yang di luar pemerintahan, di oposisi juga bisa untuk mengkritisi, bahkan untuk isu menjatuhkan presiden dan seterusnya. Nah, di survei ini juga kami mendalami tentang elektabilitas, peta politik elektoral yang nanti juga akan dipublish tentang pemilu 2024, peta pemilu 2024. Nah, kalau pertanyaan Nana tadi, apakah ada kaitannya? Kami tidak menanyakan langsung, tidak bisa dikaitkan secara langsung. Tapi yang terkonfirmasi bahwa tingkat kepuasan publik, approval rating publik kepada Presiden Jokowi itu relatif tinggi, 73,2% seperti saya katakan tadi. Nah, yang bisa saya analisa, misalnya kita bicara pemilu 2024, maka ketika Pak Jokowi sebagai presiden memiliki tingkat kepuasan yang cukup tinggi, beliau bisa menjadi kingmaker. Saya menggunakan sekarang kingmaker ya di soal itu, menjadi kingmaker yang berpengaruh, memiliki daya tawar politik yang tinggi, memiliki orang yang cukup kuat untuk menentukan suksesornya, untuk melanjutkan kepemimpinan Pak Jokowi dan seterusnya. Iya dong, karena kalau ternyata tingkat kepuasannya rendah di sebuah provinsi atau di sebuah daerah, itu sulit untuk mengendorse seorang calon misalnya. Yang kedua, peta tingkat kepuasan juga bisa dibaca bahwa seorang presiden ingin meninggalkan semacam legacy, semacam warisan politik yang tentu juga menarik gitu. Jadi, apakah kalau saya ditanya ada kaitannya, ya kami tidak menanyakan spesifik tentang isu itu. Jadi yang kami tanyakan adalah tentang kepuasan. Kepuasannya banyak, kita tanyakan bidang apa yang menyebabkan ada bantuan langsung tunai, program pemerintahan, dan seterusnya. Itu banyak sekali yang menyebabkan naik dan turunnya. Lembaga negara juga kita tanyakan tingkat kepuasan yang mulai dari TNI dan seterusnya sampai Polri. Dan juga tingkat kepuasan menteri dan seterusnya. Jadi data ini sebenarnya ada data rutin yang kita tampilkan untuk menggambarkan tingkat kepuasan publik kepada pemerintahan yang sedang berjalan. Dan saya tahu pemilu kan sudah berjalan ya tahapannya. Hari Rabu juga saya diundang beberapa media untuk membicarakan tentang partai-partai yang akan diumumkan oleh KPU, siapa saja yang akan menjadi peserta pemilu 2024 mendatang. Jadi saya kira saya pada posisi jelas ya, ini lirik survei kami, satu pada tingkat kepuasan approval rating, yang kedua adalah ada peta pilpresnya, dan saya kira kita juga sama semuanya adalah sebagian besar ingin memperkuat sistem demokrasi presidensial kita, di mana mandat sama didapatkan oleh seorang pemimpin, presiden dan hal ini kepala negara, kepala pemerintahan, didapatkan langsung dari rakyat, pilih langsung oleh rakyat. Itu yang saya kira harus kita perkuat ya, presidensialism sistem kita yang harus kita perkuat di negara kita. Jadi itu yang bisa saya sampaikan, Nana, terkait dengan data terbaru Poltreking Indonesia akhir November. Dia ada, mungkin lembaga lain juga ada yang di angka 74%, ya kami 73%. Dan angka ini tinggi, angka apresiasi positif kepada pemerintahan Pak Jokowi yang sedang berlangsung. Kemudian disimpul apakah semua puas? Ya ada yang tidak puas. Tadi datanya seperti Rifana sampaikan, ada sekitar 20% yang tidak puas. Tergantung, kalau yang teriak 20% yang lebih kencang, kesannya memang tidak puas. Tapi mayoritas angkanya dari survei ini yang bisa kita sampaikan ada 73,5% puas kepada
pemerintah kepada Presiden Jokowi dan kepada pemerintahan adalah 73,2%. Begitu, Nana. Oke, singkat saja Mas Hanta, berarti tingkat kepuasan presiden yang cukup tinggi ini bisa digunakan oleh orang-orang yang memang menginginkan presiden diperpanjang gitu ataupun ditambah masa jabatannya ya. Itu yang tadi Anda katakan kan? Iya, jadi dua-duanya. Ketika misalnya di sini sekarang ada tingkat kepuasan di bidang hukum dan ekonomi yang relatif di bawah 70% ya. Ekonomi 65%, hukum 62%. Tapi di bidang pendidikan itu bahkan 79%. Kesehatan di atas 70%. Sosial budaya, kemudian politik, stabilitas politik di atas 70%. Itu ada yang tinggi dan ada juga yang agak rendah. Tergantung. Misalnya Bung Jansen sebagai oposisi juga bisa menggunakan data yang sebaliknya, misalnya kalau istilah Nana digunakan, bisa data positif bisa digunakan untuk mengapresiasi, memperkuat kekuatan atau legitimasi politik yang sedang berkuasa, tapi kan juga ketika lagi rendah juga bisa digunakan, kalau istilah digunakan, untuk mengkritisi bahkan isu menjatuhkan presiden. Jadi saya kira kita kembali pada konstitusi, bahwa konstitusi saat ini seperti Pak Jokowi sampaikan, ya konstitusinya seperti itu. Ya. Kecuali ada perubahan. Nah, konstitusi saat ini seperti itu dan saya kira posisinya rilis kita, survei Poltering Indonesia itu menggambarkan tren approval rating publik kepada presiden saat ini, kepada pemerintah, kepada lembaga negara, kepada menteri pada saat ini. Dan 2 hari lagi sudah diumumkan peserta pemilunya, yaitu peserta pemilu 2024, partai-partainya dan seterusnya. Ya, soal ide, soal berdemokrasi, semua pun saya kira silakan untuk menyampaikan pandangan dan pendapatnya. Begitu, Nana. Oke, terima kasih sekali. Saya ada janji ya sama Nana sampai Direktur Eksekutif Poltreking Indonesia, Mas Hanta Yuda. Silakan mengejar kereta. Terima kasih sekali. Ya, Bang Kodari, terima kasih. Pak Sultan, ya, saya langsung Ferry dan Bang Jansen. Oke, terima kasih Mas Hanta. Terima kasih. Oke, saya mau langsung lagi kembali tadi. Saya singgung sedikit apa yang disampaikan oleh Mas Hanta bahwa ada pihak-pihak yang menggunakan tingkat kepuasan publik terhadap Presiden Jokowi ini sangat tinggi untuk bisa memperpanjang. Jadi menjadikan itu alasan, oh karena Presiden itu tingkat kepuasannya tinggi makanya dijadikan alasan untuk memperpanjang masa jabatan. Untuk ya sudah mendingan Pak Jokowi aja. Anda melihatnya kayak gitu juga nggak Pak Jansen? Itu makanya karena nilai-nilai kami berbeda ya soal ini, sakit menurut saya politisi yang minta pemilu ditunda tuh. Apalagi pakai alasan soal kepuasan publik. Ini kan soal alasan yang berulang aja. Yang lalu Pak LBP Big Data, Bahlil investasi, Pak Julhas, Pak Erlangga dan lain itu karena permintaan publik, masuk lagi soal perang Ukraina. Kalau kata mamak kita dulu di kampung, yang paling gampang di dunia ini cari alasan katanya. Itu. Jadi tunggu dulu. Kita ini negara G20 loh, tahun 2008 di bawah Pak SBY kita masuk, itu loh, ke G20 KTT tingkat presidensi gitu. Malu kita, negara G20 gitu nunda pemilu. Dengan alasan yang aneh-aneh, Brazil negara G20, kemarin baru pemilu. Bolsonaro kalah melawan Lula. Perancis baru pemilu, Macron menang lawan Le Pen. Atau Jerman, itu, Olaf Scholz menang, baru pemilu. Kalau Cina tidak cocok lah karena tidak demokrasi. Namun itu saja pun mereka melakukan dalam tanda kutip pemilu di internal PKC. Masa jabatannya Xi Jinping habis, mereka melakukan pemilu internal mengganti begitu. Itu makanya sekali lagi tertib konstitusi itu akan menciptakan tertib politik. Jadi ngomong jangan sembarangan. Seperti kita nggak punya konstitusi saja di Indonesia. Nanti orang ngomong gini Nana, itu sudah itu majukan aja pemilu. PLT itu presiden wakil presiden. Orang kemudian ngomong, kan gak ada aturannya. Sama dengan ini gak ada aturan. Mari kita buat aturannya katanya. Hancur. Itu tatanan berdemokrasi kita jadi hancur. Jadi jangan ngomong sembarangan. Masa mau nunda pemilu karena soal kepuasan begitu? Ini kan cari-cari aja ini. Cari-cari saja. Itu tadi yang disampaikan oleh Bang Kodari, alasan juga nggak bahwa ada polarisasi jadi lebih baik kemudian Pak Jokowi sama Pak Prabowo lawan kotak kosong aja. Bahkan saya kemarin ngomong begini, bahkan jika pun kemudian pertumbuhan ekonomi di masa Pak Jokowi ini buatlah di atas Pak SBY, 10% buat. Orang miskin tidak ada lagi di Indonesia ini. 100% orang Indonesia puas, itu saja bukan jalan menunda pemilu atau memperpanjang masa jabatan beliau. Konstitusi kita ini sudah mengatur 2 periode. Sudah itulah yang paling ideal untuk bangsa ini. 20 tahun ini membuktikan siklus pergantian kekuasaan kita itu adem tenang. Termasuk Pak Jokowi ini hasil siklus itu. Termasuk politisi yang meminta ditunda ini hasil pemilu reguler itu. Itu makanya kami bersyukur
Ibu Mega, teman-teman PDIP sebagai baik. partai pemenang pemilu tetap konsisten. Pemilu reguler ini terus kita jalankan. Oke, Bang Daveri silakan ditanggapi. Ya, pertama kalau berbasis konstitusi ada aturan main. Kalau berbasis strategi politik apa yang diomongin Bang Kodari bisa macam-macam tuh. Mau ketua DPD, ketua MPR dan lain-lain. Ya strategi politik bolehlah digagas gitu ya. Tapi pagarnya harus tetap konstitusi. Nah di konstitusi terang benerang pembatasan itu. Bahkan tidak boleh penundaan pemilu. Negara-negara dalam studi pemilu saat perang pun ada pemilu. Ya. Perang Gulf, Vietnam gitu ya. Lalu kemudian Amerika, UK. Ketika perang mereka buat pemilu. Jangankan soal ekonomi turun, sedang kacau, terjadi polarisasi, tetap pemilu begitu ya. Nah harus diingat tidak ada korelasi ya. Tingkat kepuasan terhadap presiden 2 periode dengan perpanjangan dalam sistem presidensial. Jadi makin aneh kalau kemudian dipaksakan cerita ini. Jadi jangan kemudian lihat ya pola kita boleh merubah konstitusi ketika sedang berjalan politik tidak bagus. Dan harus diingat saya mau luruskan pola perubahan konstitusi itu hanya 2. Satu secara formil, contohnya di pasal 37. Kedua secara informal. Informal ini tidak ada di konstitusi. Ini penyimpangan. Ada karena some primary forces ya, ada kekuasaan mutlak, dekret misalnya, itu menyimpang. Dan setelah reformasi tidak ada lagi cerita Tapi usulannya Bang Kodari itu. tadi masuk di akal nggak? Bisa nggak dalam sistem demokrasi kita? Dalam strategi politik boleh digagas. Dalam konsep konstitusional dilarang kemudian digunakan. Oke, makanya tadi Bang Kodari mengusulkan ada amandemen ya. Ya menurut saya istilah melarang itu kontradiksi interminis. Karena apa? Karena konstitusi sendiri membolehkan perubahan itu dan pasalnya juga jelas. Jadi menurut saya pada hari ini dengan menyatakan hal seperti itu, Bang Ferry sedang dirinya mengataskan konstitusi begitu. Dan itu justru menurut saya berbahaya sekali. Begini, saya mau koreksi ya, apapun yang dikatakan oleh Pak Lanyala, apapun yang disampaikan oleh Pak Bamsud, beliau-beliau ini berada dalam institusi yang memang diberikan wewenang untuk melakukan perubahan konstitusi itu gitu loh. Semua pembicaraan menurut saya, nih tolong dengarkan juga pemirsa, ini saya gayanya Bang Jansen nih, ngomong kepada kamera ini ya. Semua pembicaraan itu harus dikembalikan kepada aturan yang ada. Dan siapa yang berbicara, begitu loh. Jadi mereka berhak berbicara begitu? Berhak dong ngomong, lebih dari berhak untuk menyampaikan apa yang mereka sampaikan. Bayangkan ya pernyataan semacam ini disampaikan oleh Amin Rais misalnya. Atau anggota DPD RI atau MPR RI pada tahun 98, 99. Ketika mereka sedang menyiapkan perubahan konstitusi. Apakah semua orang setuju dengan rencana perubahan yang akan mereka lakukan? Tidak. Bahkan sampai hari ini pun banyak yang masih nggak setuju. Pak Tri Sutrisno, ya teman-teman Purnawirawan TNI semuanya nggak setuju dengan perubahan yang terjadi gitu. Jadi selama pendapat apapun itu bisa terjadi dan tidak boleh. Ada satu pendapat yang mengatakan tidak boleh melakukan perubahan konstitusi. Anda justru sedang mengadakan konstitusi. Nggak benar ini. Nggak benar ini. Kealpaan cara berpikir itu ya. Di depan kamera juga seperti Bang Jansen. Di konsep pasal 37 itu jelas. Sepertiga mengusulkan. Sampai sekarang tidak ada sepertiga. Apa dasarnya ketua lembaga sebagai perwakilan kelembagaan bicara itu? Coba jawab. Loh ya ini kan form. Makanya saya mau katakan kalau mau bicara perubahan 136 orang mengusulkan lalu ujuk-ujuk 136 mana ada, semuanya kan dimulai dari gagasan, dimulai dari ini salah juga 237 mengusul. Kelepasan omong ini. Makanya tidak boleh salah-salah nih. Bicara konstitusi ini. Saya sepertiga anggota MPR itu juga nggak mungkin ujuk-ujuk ngomong, langsung mengusulkan. Pasti ada diskusi. Yang disampaikan Bang Sultan, kalau mau mengusulkan sebagai individu ya boleh itu syaratnya dalam proses pengusulan. Tetapi sebagai ketua lembaga apa dasarnya? Kalau tidak melalui proses, Anda merepresentasikan lembaga atau kepentingan diri Anda sendiri. Sedikit ya. Karena aku politisi sebenarnya. Sebentar ini DPD yang mengusulkan nih. Satu menit ya. Oke. Menurut saya kesalahan Pak Lanyala tadi adalah tidak masuk ke cara berpikirnya Bang
Bang Kodari yang melalui amandemen di MPR, dia melalui dekret, ini yang salah. Tapi ini kan sudah ada konsensusnya di intra DPD. Bukan, yang disampaikan tadi melalui dekret. Oke. katanya. Dekret Ya, ini mungkin post pilihan factum menilainya. Oke, Bang, gini, Bang. Itu mendorong Pak Jokowi itu. Berbahaya Untuk melakukan sekali itu. political will, itu political will. Di Peru, Oke, silakan. Pedro Castillo baru jatuh karena mengeluarkan dekret 3 hari lalu. Iya. Makanya Kudeta saya konstitusi panas. dia. Iya, Mbak. Tapi Saya kalau setuju. tadi Saya setuju. misalnya Iya. Pak Lanyala ngomong, karena dia kan ketua DPD, Iya. punyalah 1 kursi minimum dirinya di Iya, MPR begitu. iya. Silahkan mungkin, ini Iya, dekret. iya. Menunda pemilu lagi. Iya, iya, iya. Itu dia. Itu antara menjerumuskan atau menyarankan ya. Itu. Oke, Mbak. silakan. Mbak, ini yang benar-benar menjerumus. Iya. Ini pandangan kami ya. Mungkin teman-teman pasti juga akan sepakat bahwa konstitusi kan Bang Ferry kan hidup terus kan. Saya nggak tahu kalau ada pandangan-pandangan seperti mengubah konstitusi itu tabu sekali gitu loh. Itu yang saya lihat tadi dari Bang Jansen, Bang. Jadi kalau ada ide dari DPD bahwa coba lihat ini gini lah. Contohnya, apa sih yang paling pointer pada saat kita dulu melakukan reformasi? Karena jabatan yang absolut, yang tidak dibatasi dan itu sudah. Oke. Tapi coba bayangkan, Mbak, saya ini fakta ya. Fakta karena reformasi yang tidak pernah kita tinjau ulang. Hari ini menurut pandangan DPD, demokrasi kita tuh high cost politik. Demokrasi kita tuh berbiaya mahal sekali dan faktanya telah menumbuh suburkan korupsi. Itu fakta loh. Oke. Sebentar Bang ya. Enggak sebentar. Sebentar, saya kasih kesempatan dulu. Saya bicara fakta ya. Luruskan teorinya. Ya, itu bicara fakta. Jadi kalau ada situasi terkini yang mencoba mengingatkan ini loh, sudah sekian puluh tahun kita berada pada reformasi. Oke. Ada fakta-fakta yang terjadi seperti ini. Kemudian ada kelompok-kelompok yang tadi, kelompok pensiunan, TNI Polri yang tiap hari kadang-kadang diskusi sama kita. Mereka melihat bahwa loh, ini Undang-Undang Dasar 45 yang diubah ini sebenarnya kan sudah jauh betul. Ini sudah hilang roh Pancasilanya itu loh. Ya. Nah, itu mencoba melalui DPD mereka mengusulkan baru-baru ini Bang. Oke, jadi usulannya baru-baru ini aja. Bang Jansen, Bang 1,5 Ferry, tahun yang lalu nggak? baru-baru ini kita diskusi dengan One Team Press malah. Pak Formal. Wakil Ketua, apa usul mereka itu menunda pemilu? Yang kita diskusikan ini soal amandemen undang-undang mau nunda pemilu. Ya. Kalau ini kita lawan itu dia. Tapi kalau misalnya DPD minta kewenangan DPD ditambah amandemen lah, masih masuk di akal. Oke. Ini mau nunda pemilu, kan ini tema diskusi kita. Main Betul, mata karena nunda kan pemilu. kotak begitu. Pandoranya kalau dibuka semuanya Itu. bisa memasukkan apa saja Begini di situ, Bang. tidak, kalau dibaca pasal 37 imperatif terang dan jelas dikatakan per tema tuh, per pasal, yang mana mau diubah. Jadi ada yang konsensus dulu, usulkan kesepakatan minimum ya? 50+1. Oke. Baru masuk, buat naskah akademisnya. Ya. Mana bisa tanggung renteng mau kami ubah 27 pasal begitu. Nggak bisa. Tapi ini Satu lembaga per politik, satu. Bang, apapun bisa terjadi. Aturannya di pasal 37 sudah begitu. Oke, jadi yang mau dirubah Itu DPD dia. apa sih? Kalau kita concern awalnya, dulu ada rekomendasi MPR. Oke. MPR awalnya, Ya. MPR itu salah satu bunyi rekomendasinya menghidupkan kembali PPHN. Nah, pada part ini, pada bagian ini DPD memandang bangsa sebesar ini kalau tidak punya roadmap, nggak punya oke. kompas, oke setuju. Tapi tentu di dalamnya juga kita minta dong DPD yang sudah dilahirkan sebagai anak reformasi, yang anggota keterpilihannya itu legitimasinya begitu kuat, tapi tidak sebanding dengan fungsi dan kewenangannya. Oke, jadi kita minta di situ ya Jadi penguatan DPD dan PPHN itu barter jadi politiknya. tracknya di situ Oke. kita Tapi gitu. Saya mau menjelaskan ini, mungkin Pak Sultan lupa, Bang Kodari lupa ya, bahwa dulu kita ini termasuk yang mendorong penguatan DPD melalui amandemen konstitusi, termasuk Bang Kodari itu. Nah, yang terjadi sebenarnya adalah secara matematika politik mustahil DPD secara perubahan konstitusi akan dibantu DPR. Mana ada orang mau sharing power, ya. Makanya kita gagas tuh politik legislasi baru DPD supaya DPD kuat di arah yang lain. Nah, kalau mau bicara sejarah, perubahan kelima itu sudah digagas oleh Komisi Konstitusi. TAP MPR nomor 4 itu. Ya, yang mengatakan perubahan yang cukup bagus setelah perubahan nomor 5. Tapi nggak berani dibahas nih. Karena ini perubahan yang sangat baik untuk perubahan konstitusi kita agar politik ketatanegaraan kita lebih baik. Yang mereka lakukan saat ini, para politisi ini adalah menggagas kepentingan masing-masing untuk perubahan. Oke.
Bang Kodari gagas untuk bicara soal 3 periode, yang Pak Ketua DPD kalau bisa dia sebagai calon yang dimajukan DPD. Semua bicara Punya kepentingan ya, politik. masing-masing. Kalau mau fair, bahas saja perubahan kelima itu diwajibkan untuk dibahas ketika itu, kemudian dinyatakan sah atau tidak sah. Oke. Kalau mau bicara fair dan kepentingan publik. Sampai hari ini kan semua bicara kepentingan masing-masing. Termasuk juga kepentingan-kepentingan yang berkaitan dan bertentangan dengan konstitusi. Mbak, boleh nggak Oke, saya? oke. Sebentar, Mbak. Ini penting. Karena betul itu, karena ini politik tentu bicara dengan kepentingan itu udah pasti, Bang. Ya. Jadi kita bicara bukan pada ruang hampa, bicara pada politik praktis kepentingan, justru karena begitu banyak variabel yang berkepentingan, partai politik, kelompok-kelompok tua, pensiunan yang menginginkan kembali, DPD butuh penguatan, ini bukan personal ya. Betul, saya setuju Pak Sultan bahwa politik boleh berpikir kemana saja, tapi pagarnya konstitusi. Betul, Kalau Bang. nanti Bang. akan jadi liar. Justru itu karena sekian banyak aneka ragam kepentingan itu, ada peluang untuk melakukan konsensus. Kita bicarakan dulu apa saja sih yang Oke, konsensus itu duduk bersama menentukan apa yang duduk ingin bareng. diamandemen, Nah, nanti gitu. mengenai formalistiknya apakah Yang dia diinginkan nanti DPD dua itu diamandemen tadi atau ya. seperti apa, itu bicara lain. Tapi DPD tidak ingin merubah masa jabatan presiden. Kalau kita tidak dari awal kan memang tidak ada di situ kita kan. Oke. Jadi ya kan justru Tapi apa jaminannya ketika konsensus itu akan menjadi liar? ya kalau jawaban saya pasti karena politik itu the art of a possibility, Oke, semuanya jadi mungkin terbuka ruangnya ya. sepanjang dia legal dan rasional dan Sebentar. untuk kepentingan bangsa mungkin semua. Oke, mungkin semua. Berarti ada pintunya, ada celahnya, Mas Memang Kodari. pasal 37 itu sudah jelas Karena ada mengatakan itu ya, bahwa di situ yang kan. tidak boleh diamandemen itu hanya bentuk negara kesatuan Republik Indonesia. Berarti Ya, semuanya Pancasila bisa boleh diubah. dirubah Itu berarti, Bang. saja. Pancasila Bisa boleh diubah, Pancasila iya. berubah boleh. Menyesuaikan dengan pemikiran yang berkembang pada saat itu. Jangan lupa bahwa konstitusi itu adalah cermin dari situasi dan kondisi pada hari ini. Kita kan ingin menjadi lebih baik sebagai satu negara. Oke, saya nggak masuk kepada argumentasi misalnya, nggak sini ya. Saya pokoknya tetap patokannya adalah soal polarisasi. Tetapi misalnya mengenai masa jabatan presiden, apakah memang 2 tahun ya dua periode kali itu ada ya 5 tahun itu cukup bagi seorang presiden Republik Indonesia. Sementara kepala desa sudah 3 periode, masing-masing periode 6 tahun. Unit terkecil dalam pemerintahan kita dikasih kesempatan untuk 18 tahun melakukan perubahan. Lah masa Republik begitu luas, 2 juta kilometer persegi, penduduknya 275 Perkembangannya dengan berbeda. perkembangan cerita dikasih kepala desa cuma itu 2 ada kali gitu relasinya, loh. Jadi Mbak barangkali Rifana. dalam konteks Indonesia Sebelum mendukung dasar Jokowi 3 pemikiran periode, harus diperpanjang dulu 3 periode Ya. kepala desa. Ini yang membuat itu- ada Lu saya korelasi nggak tahu sama kepentingan. sekali soal itu. Cuman Hari ini saya kasih tahu faktanya pada Abang, hari ini ada permainan, ada masa jabatan. kasih tambah masa jabatan kepala desa dulu supaya kepala desa dukung Presiden Ya, Jokowi. yang 3 jelas periode. begini, yang namanya demokrasi ya, tidak ada jaminan siapapun yang pilih sebagai presiden, walaupun punya peluang 3 kali, pasti 3 kali. Kalau sekali dia terpilih, habis itu tingkat kepuasan yang nggak bagus, masyarakat misalnya tidak puas, akan cari calon yang lain. Jangankan 3 kali, 2 kali pun sudah tidak terpilih. Oke, jadi dengan Menurut modal tingkat saya kepuasan itulah tinggi the bisa beauty of diperpanjang. demokrasi gitu loh. Oke. Kalau bagus dikasih kesempatan. Kalau panjang, mau kalau demokrasi nggak bagus, konstitusional, dipotong patuhi oleh rakyat. konstitusinya. Satu, periode Bukan aja. apa yang terpikir saat ini, tapi aturan main yang disepakati di dalam bukan konstitusi. cuma kepikiran pada Kalau hari ini. berubah-ubah, Kita ini saya mau kan kasih tahu berbicara Bang, ini contoh mengenai penting. apa yang sudah kita Pak alami. SBY itu di akhir masa periode keduanya juga ditawarkan perpanjangan. Oh, tapi tapi tingkat beliau kepuasannya- berpidato, tunggu dulu, Iya, oke. dia berpidato tidak cukup. Nah ini contoh negarawan. Kalau ada soal godaan-godaan lah. Waktu itu kalau Pak SBY, saya Iya, yakin iya. Bang Jansen ini akan mengatakan beliau yang terbaik 3 periode. Iya. Gara-gara sikap kenegarawanan ini jadi catatan penting bagi Pak Jokowi. Presiden yang harusnya segera pidato sama sekali tidak boleh mengkhianati konstitusi ketika masa politik pemilu sedang berjalan. Nggak boleh itu. Aku boleh bertanya Oke, silakan. ke DPD karena saya datang ke sini ini atas nama undangan membahas pemilu ditunda. Yang ingin saya tanyakan kepada yang terhormat Wakil Ketua DPD, sahabat saya Sultan Najamuddin adalah bagaimana pernyataan sikap DPD itu lembaga nih ini setuju pemilu ditunda atau tidak? Ini biar clear dulu. Tadi kan sudah disampaikan bahwa kalau itu memang secara formal kita belum pernah bahas. Oke, salaman Ya, kalau lah, gitu. iya. Karena pemilu tidak ditunda selama DPD. Tapi kalau masa jabatan diperpanjang? Itu yang penting. Jadi, ya, Masa jabatan diperpanjang saya gimana kan DPD? harus sampaikan apa adanya ya. Iya. Update terkininya seperti itu, ya kan. Jadi tapi tadi yang saya mau singgung, ada konstitusi kita mengatur 2 periode.
beberapa negara ya diskusi sama kami, ada yang mencoba untuk 1 kali aja, ada yang langsung 7 tahun atau 8 tahun, atau bahkan ada yang 3 Kalau kali. itu nanti bisa kita bahas di tema berikutnya. Soal Artinya Bang, nggak maksudnya presiden 3 periode. Saya mau sampaikan tadi Bang Ferry, memang konstitusi itu tidak boleh kita anggap tabu begitu. Apakah 2 periode ini yang terbaik? Belum tentu juga. Bukan. Ya kan? Jadi kalau kita main sepak bola, Bang, kalau bola sedang berjalan, jangan ubah peraturan. Oke. Aturan Kalau itu sedang dibahas, berjalan. ya sedang berjalan. Kecuali adalah kalau ada keadaan yang memaksa ya. Ya. Darurat. Oke. Ya, oke, Tidak darurat. memaksa. Nah, itu yang kita nggak tahu nanti ya. Oke, Nah, jadi itu masih ada ruangnya. Kalau dibuat-buat keadaan daruratnya jangan juga itu. Bang Jansen, politisi Demokrat, rekan Anda mengatakan ada upaya sistemik untuk menunda pemilu, memperpanjang masa jabatannya presiden. Saya ingin tanya, Demokrat ikut dilobi nggak untuk ikut gerbong itu? Jika pun di lobby begitu pasti kami tolak. Tapi ada lobbynya Karena ya? salah satu nilai-nilai SBisme yang kemudian diturunkan menjadi pegangan seluruh kader Partai Demokrat Indonesia ini adalah soal pemilu reguler dan pembatasan masa jabatan presiden. Oke. Begitu. Yang kedua kami ingin menyampaikan begini kepada yang terhormat Pak Jokowi begitu. Siapapun yang sangat agresif hari ini di depan begitu mendorong soal pemilu ditunda ini, masa jabatan Bapak diperpanjang, jangan-jangan mereka itu juga nanti yang paling awal begitu. Balik badan, lompat pagar, meninggalkan Bapak. Oke, tapi saya ingin tanya Demokrat dilobi Jadi nggak? tetap aja konsisten. Oke, Bang Jansen, Anda nggak jawab pertanyaan saya nih. Masa jabatan presiden tetap kita batasi 2 periode, sebagaimana semangat reformasi kita. Oke, Itu jadi dia. Demokrat dilobi nggak? Mana? Karena kan pasti banyak tuh fraksi-fraksi yang Di dilobi. lobi pun DPD kami dilobi. tolak. Di lobi pun kami tolak. Oke, Karena itu jadi ada lobby bertentangan ya? nilai-nilai SBisme. Gitu. Oke. Kami 10 tahun sudah berhasil membuktikan Ya. segala macam godaan kekuasaan itu ya berhasil lulus kami lalui begitu. Baik, Jadi, baik. Oke. jangan kita rusak kemudian karena ingin memperpanjang 1-2 tahun masa jabatan presiden, kemudian konstitusi kita Dirubah. ubah-ubah Oke. begitu. Oke. Tertib konstitusi Kita akan akan menciptakan tertib politik. Oke, kita akan tanya sama mahasiswa, tapi kita harus jeda terlebih dahulu. Jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Political Show.